Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NIM 2311134, kelas 6A Jumat Sabtu, dengan dosen pengampu Ibu Citra Yasa SPSI MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik menurut para ahli. Menurut Mineri, manajemen konflik merupakan proses rasional yang berlangsung secara berulang dan terus disempurnakan hingga mencapai model penyelesaian yang ideal. Pengertian manajemen konflik menurut saya, manajemen konflik adalah kemampuan seseorang atau organisasi dalam mengelola perbedaan kepentingan pendapat maupun tujuan melalui komunikasi dan kerjasama sehingga konflik dapat diselesaikan secara efektif tanpa menimbulkan perpecahan. Tujuan manajemen konflik: mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar, menjaga hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan kerjasama dalam organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Masalah konflik dalam organisasi. Konflik komunikasi antar pegawai di kantor pemerintahan. Di sebuah kantor pemerintahan sering terjadi konflik antar pegawai, kurangnya komunikasi dan koordinasi. Beberapa pegawai merasa pembagian tugas tidak merata, sedangkan pegawai lain menganggap rekan kerjanya kurang bertanggung jawab. Dampak konflik, menurutnya, kinerja pegawai, terhambatnya pelayanan kepada masyarakat, hubungan kerja menjadi tidak harmonis, timbulnya kelompok-kelompok dalam organisasi, menurunnya motivasi kerja pegawai. Penyebab konflik: kurangnya komunikasi, perbedaan persepsi terhadap tugas, ketidakjelasan pembagian pekerjaan, perbedaan kepentingan dan tujuan, kurangnya koordinasi pemimpin dengan bawahan. Langkah-langkah penyelesaian konflik. Konflik terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab. Pegawai merasa beban kerja tidak seimbang sehingga munculnya ketidakpuasan. Isu yang berkembang antara lain ketidakadilan pembagian pekerjaan, kurangnya transparansi dari pimpinan menurut kerjasama tim, munculnya saling menyalahkan antar pegawai. Tujuan penyelesaian konflik: meningkatkan komunikasi antar pegawai, menciptakan pembagian tugas yang adil, mengembalikan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Identifikasi pihak yang terlibat: pegawai yang merasa terbebani, pegawai yang dianggap kurang berkontribusi kepada pegawai sebagai penanggung jawab, pimpinan instansi sebagai mediator. Faktor penyebab: faktor internal, ego, perbedaan persepsi, dan kepentingan pribadi. Faktor eksternal, sistem kerja dan pembagian tugas yang kurang jelas. Langkah-langkah intervensi yang dilakukan: mengadakan rapat mediasi, memberikan kesempatan kepada semua pihak menyampaikan pendapat, menyusun kembali pembagian tugas secara adil, membuat standar operasional kerja yang jelas, melakukan evaluasi rutin setiap bulan, meningkatkan komunikasi melalui koordinasi yang terjadwal. Hasil yang diharapkan: konflik dapat diselesaikan secara damai, hubungan kerja menjadi lebih baik, produktivitas pegawai meningkat, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Kesimpulan: konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam organisasi maupun pemerintahan. Konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan persepsi maupun komunikasi yang kurang efektif. Melalui manajemen konflik yang baik, konflik dapat diarahkan menjadi sarana perbaikan organisasi dan peningkatan kerja. Saran: pemimpin perlu meningkatkan komunikasi dengan pegawai. Pembagian tugas harus dilakukan secara adil dan transparan. Evaluasi kerja perlu dilakukan secara berkala. Setiap pegawai harus mengutamakan kerjasama dan profesionalisme. Itu saja penjelasan saya mengenai manajemen konflik. Terima kasih.